Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Satu pujian dari GMS sangat berharga. Hari kita datang masuk hadirat-Nya, menyembah Tuhan. Tuhan, Kau sangat berharga, tiada yang seperti-Mu di hidupku. Engkau pujaan hatiku, Tuhan, ku cinta padamu. Satu hal yang selalu ku rindu, selamanya tinggal dalam hadirat-Mu. Kasih-Mu mengubahkanku, membalut lukaku, dan menyembuhkanku. Itulah kerinduanku, menyembah-Mu dan melayani-Mu sepanjang umur hidupku. Satu hal yang selalu ku rindu, selamanya tinggal dalam hadirat-Mu. Kasih-Mu mengubahkanku, membalut lukaku, dan menyembuhkanku. Mengenal-Mu, mengiring-Mu, itulah kerinduanku. Menyembah-Mu dan melayani-Mu sepanjang umur hidupku. Mengenal-Mu, mengiring-Mu, itulah kerinduanku. Menyembah-Mu dan melayani-Mu sepanjang umur hidupku. Menyembah-Mu dan melayani-Mu sepanjang umur hidupku. Menyembah-Mu dan melayani-Mu sepanjang umur hidupku. Bapa, tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Bimbing kami olehnya berjalan dalam rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini.
1 Samuel pasal 26 ayat 1 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Datanglah orang Sif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakhila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Sif. Berkemahlah Saul di bukit Hakhila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Ahimelek, orang Het itu, dan kepada Abisai anak Seruya, saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring di sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya, dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner, katanya, tidakkah engkau menjawab, Abner? Maka jawab Abner, katanya, siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja? Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada sosok orang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati, karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya. Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, suara muka itu anakku Daud? Jawab Daud, suaraku tuanku raja. Lalu berkatalah ia, mengapa pula tuanku mengejar hambamu ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu, kiranya tuanku raja mendengar perkataan hambamu ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan. Dengan berkata, pergilah, beribadahlah kepada Allah lain.
Sebab itu janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah, jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku, Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh, dan aku sesat sama sekali. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu, ya Tuanku Raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud. Apa jua pun yang engkau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. Amin. Bapak Ibu, kita melihat satu perikop kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Pada perikop ini terbukti bahwa Saul masih mendendam Daud. Dan ketika dia diberitahu oleh penduduk padang gurun Sif, mereka melihat Daud, segera Saul mempersiapkan pasukan perangnya dan mengejar. Saul mengejar Daud dengan pasukannya, dengan tujuan untuk membinasakan Daud. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Daudlah yang berkesempatan untuk membinasakan Saul dalam kesempatan kedua tersebut. Tapi Daud sekali lagi tidak menggunakan kesempatan itu untuk membinasakan Saul. Daud ingin Saul mengetahui bahwa dirinya bukanlah ancaman bagi Saul. Dan dia ingin Saul tidak mengejar dirinya lagi. Waktu kesempatan untuk membunuh Saul itu ada. Daud berhasil mendekati Saul yang sedang tidur. Saat itu Abner, panglima perangnya yang menjaga Saul dan pasukannya, kecolongan. Akan tetapi Daud mencegah anak buahnya, Abisai, untuk menancapkan tombak ke tubuh Saul. Sebaliknya Daud mengambil tombak dan kendi yang ada di samping Saul, kedua benda itu untuk menjadi bukti kalau dia sudah berhasil mendekati Saul dan bisa membunuh Saul. Tetapi Daud tidak mau. Mengapa Daud tidak mau membinasakan Saul? Alasannya adalah karena hal tersebut bukanlah haknya. Daud tahu Tuhanlah yang mengurapi Saul sebagai raja. Saul bertanggung jawab sepenuhnya kepada Allah. Hanya Allah yang memiliki hak untuk melakukan tindakan apapun terhadap Saul sebagai raja yang diurapi. Daud menghormati Tuhan, maka ia pun menghormati Saul. Betapapun Saul tidak pantas untuk dihormati, tetapi Daud tidak mau menjamahnya. Suatu prinsip yang indah, bukan? Betapa kita sering mendengar akhir-akhir ini hamba-hamba Tuhan gontok-gontokan, tidak saling menghargai, tidak saling menghormati. Tapi hari ini, pagi ini, kita diberi contoh Daud. Walaupun Saul sangat tidak pantas untuk dihormati, tetapi karena dia adalah raja yang diurapi Tuhan, dipilih sendiri oleh Tuhan, maka Daud tidak mau menjamahnya. Dia berkata kepada Abisai, pengawalnya, bila Saul mati, biarlah itu karena Tuhan, bukan karena dirinya. Bapak Ibu, kita telah membaca dan merenungkan. Kita mendapati Saul semakin hari semakin merosot dalam berbagai aspek kehidupannya sebagai orang yang diurapi Tuhan. Sebaliknya Daud semakin terbentuk karakternya. Dia semakin memahami kehendak Allah. Dan dengan demikian Daud semakin siap
untuk pada waktunya kelak menjadi raja atas Israel. Daud juga adalah calon raja yang diurapi. Mari kita belajar meneladani kisah ini. Sebagai orang-orang yang diurapi, jangan pengurapan kita makin merosot karena kehidupan kita yang penuh keegoisan, hawa nafsu, kepentingan pribadi. Tetapi kita menjaga pengurapan kita, bahkan meningkatkannya dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai kehendak Tuhan. Makin mengerti kehendak Tuhan, berjalan menurut arahannya. Seperti Daud, sekali lagi dia menunjukkan karakter seorang raja yang diurapi Tuhan. Teman-teman semuanya, kita adalah imamat rajani, raja-raja yang melayani Tuhan, imam-imam yang berkerajaan. Mari jaga pengurapan itu, karena Tuhan menganugerahkannya melalui pengorbanannya di kayu salib, membuka penghalang untuk setiap siapapun kita melayani Tuhan. Kita menghargai anugerah Tuhan dengan hidup pantas sesuai kehendaknya. Inilah berita firman hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Oleh kasih dan anugerah-Mu, pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Di penghujung akhir minggu ini, kami mempersiapkan diri untuk ibadah raya esok. Biarlah seperti firman yang kami renungkan hari ini, hidup kami makin berkenan di hadapan Tuhan sebagai orang-orang imamat rajani yang Engkau urapi. Engkau menerima persembahan kami, pujian penyembahan kami, bakti kami melalui setiap ibadah di mana kami hadir bersama-sama dengan umat-Mu. Semua yang ambil pelayanan Tuhan urapi. Hamba-Mu, Bapak Penatua Yusa yang melayani, Tuhan urapi. Tim worship, Tuhan urapi. Biar umat-Mu datang dengan syukur kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sepanjang hari ini kami mau belajar hidup berkenan kepadamu. Biarlah pujian kami manis Kau dengar, laku hidup kami memuliakan Tuhan dan menjadi kesaksian bagi sesama. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bahagiaku penuh. GMS Live. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Raja.
jiwaku mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Demikian doa pagi kita, jemaat Tuhan. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.